Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini untuk membahas terkait dengan sukses TKA SMP atau MTS 2026. Di dalam sukses TKA ini informasi yang terbaru. Jadi eh, itu untuk tes TKA, jumlah soal untuk matematika itu ada 30 soal. Jadi matematika 30 soal, waktunya 75 menit, dan untuk bahasa Indonesia itu dilakukan di hari kedua, juga sama, soalnya 30, waktunya 75 menit. Jadi paling tidak dari dua hal ini kita bisa perkirakan bahwasanya masing-masing untuk satu soal itu waktu yang dibutuhkan hanya 2,5 menit. Kalau perkiraan saya itu jangan 2,5 menit, tapi maksimalkan di 2 menit. Jadi maksimalkan di 2 menit agar nanti kalian punya waktu 15 menit untuk cek soal mulai dari awal sampai yang terakhir. Jadi 75 menit itu di bagian inti ya. Pembagiannya untuk yang pertama itu 10 menit untuk latihan. Terus yang kedua 75 menit untuk pengerjaan, jadi matematika. Setelah itu di sini ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya. Katakanlah 15 menit ini untuk suling jar. Suling jar ini penilaian kalau yang sudah pernah ikut ANBK saya kira nggak ada masalah karena sudah pernah dilakukan saat ANBK. Jadi suling jar ini semacam survei terkait dengan lingkungan belajar kalian. Jadi kalau misalkan di lingkungan belajar itu misal seperti pertanyaan-pertanyaan remeh yang ada di sekitar kalian, itu nanti sebagai pemetaan aja. Jadi intinya ada di bagian matematika dan bahasa. Terus untuk pendataan TKA itu sudah dimulai. Jadi pastikan bahwasanya kalian sudah termasuk ke dalam daftar tersebut. Karena kalau misalkan tidak ada di daftar, kalian tidak akan bisa ikut TKA. Mungkin itu saja yang sedikit informasi terkait TKA. Untuk lebih jelasnya, kita harus banyak-banyak latihan. Ya, insya Allah kisi-kisinya itu sudah ada. Nanti akan saya share breakdown istilahnya itu kita arahkan ke materi. Jadi breakdown yang lebih spesifik terkait dengan kisi-kisi TKA. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita latihan soal-soalnya dulu. Oh ya, belum direkod ini. Recording in progress. Oke ya. Untuk soal yang pertama,
Yuk, kira-kira jawabannya apa? Silakan dicoba. 0,72 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat ditambah akar dari 2,56 sama dengan. Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? Yuk, langsung saja ya. Jadi 0,72 kuadrat dikurang 2,5 kuadrat ditambah 2,56 ya. Di sini kita harus mengkuadratkan masing-masing. Atau kita juga bisa menggunakan konsep penjabaran kuadrat. Kalau kita menggunakan cara manual, jadi kita kuadratkan masing-masing, yaitu yang pertama 0,72 kuadrat. Berarti kan 0,72 dikali 0,72. Oke. Ya. Sudah ada yang masuk ya, isi jawaban ya. Jadi kita kuadratkan semuanya, terus nanti kita kurangi, baru kita jumlah. Ini saya hapus. 0,72 kuadrat. Ya. Jadi 0,72 kuadrat ini silakan dikuadratkan. Hasilnya 0,5184. Biasanya banyak siswa yang kesulitan mengkuadratkan karena angkanya berbentuk desimal. Padahal ini sebenarnya mudah. Kita tinggal mengkuadratkan 72. Jadi misalkan 72 kuadrat ya. Nah, 72 kali 72 kan. Kalau saya mengalikannya seperti ini. Depan sama depan. Ya, jadi depan sama depan itu 49. Belakang sama belakang itu 4. Terus belakang-belakang, depan-depan. Ini 7 kali 2, 14. 7 kali 2, 14. 14 tambah 14, 28. Jadi 49 tambah 251, 84. Tuh, hasilnya sama. Ya. Karena 0,72 itu ada 2 angka di belakang koma, maka kuadratnya menjadi 4 angka di belakang koma atau 0,5184. Oke. Jadi memang lebih enak menggunakan manual ya. 2,5 25 kan? 25 kuadrat itu 625.
Kalau 2,5 berarti 6,25. Jadi kita kurangi. 6,25 dikurangi. Hasilnya minus ya. Terus nanti dijumlah dengan 2,56. Jadi pengurangan 0,518 dengan 6,25 itu pengurangannya dari sini 625 dikurangi 0,5184. Ya. 5 ini coret 4 ya, ini 100 atau di sini 10. Ini 0. Saya kira ini nggak perlu diperpanjang ya. Langsungan aja. Ini 1, ini 3, ini 7, ini 5. Berarti minus, nah koma ya, minus 5,7316. Terus dari situ kita jumlah dengan akar 2,56. Kalau akar 256, akarnya 256 berapa? 256 itu akarnya adalah 16. Berarti kalau 2,56 berarti 1,6. Ini dijumlah. Dari sini minus 5 dengan plus 1 berarti minus 4. Jadi jawabannya nggak ada lagi. Yang ada minus 4 hanya B. Berarti jawabannya yang B. Oke. Minus 4. Ini cuma di antara pilihan A, B, C, D ini sebenarnya nggak ada yang pas ya. Kenapa? Karena di sini minus 4,16. Padahal di hasil dari perhitungan kita itu minus 4,1316. Jadi ini sebenarnya soalnya bisa dianulir, tetapi kalau seandainya ini soal resmi, maka kemungkinan besar hasilnya yang B. Bisa jadi ketikannya kurang. Oke, mungkin untuk yang nomor 1 bisa kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2. Seorang relawan mengendarai mobil dari Jakarta menuju bencana banjir, yaitu Aceh Tamiang. Relawan tersebut melihat Google Map sebelum berangkat menuju Aceh Tamiang. Rute yang melewati jalan tol dan mencakup kapal feri ini bisa ditempuh dalam waktu sekitar 40 jam. Dan skala pada saat normal ini itu 1:200 km saat di zoom. Maksudnya petanya itu saat di zoom secara normal itu 1:200. Ini sebenarnya nolnya banyak ya, tapi kita singkat 1:200 km. Dalam perjalanannya, relawan tersebut dapat menempuh jarak 15 km dalam 20 menit. Berarti ini ada hubungannya dengan kecepatan. Berikut Google Map yang diakses oleh relawan tersebut. Peta tersebut menunjukkan jarak sebenarnya dari Jakarta ke Tamiang itu 1992 km.
maka jarak pada peta antar Jakarta ke Aceh Tamiang, yaitu berarti yang pertama yang perlu kita cermati adalah kecepatan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua ada skala, ya. Dari kecepatan, terus ada jarak tempuh, nah 40 jam, maka di situ akan ketemu jaraknya. Tetapi kalau di sini di dalam soal ini bisa kita lewati karena apa? Di sana tidak mencakup, tidak dihitung perjalanan ferinya. Jadi 40 jam itu total ya. Jadi dianggap semuanya ini sama dengan perjalanan naik mobil. Jadi kita bisa abaikan itu, langsung kita fokus ke bagian skala dan jarak sebenarnya. Oke, masih ingat untuk skala? Ya, skala, terus jarak peta dan jarak sebenarnya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ya, jadi hubungan skala, jarak peta, dan jarak sebenarnya bisa kita tuliskan JP yang di bawah S dan JS. Yuk, kira-kira pilihannya A, B, C, atau D? Silakan. Ini kalau membacanya tidak pas atau setengah-setengah, maka soal ini sulit. Tetapi kalau misalkan tahu intinya di mana, soal ini sangat mudah. Ya, sudah ada yang masuk? Nah, oke, satu orang. Oke, dua orang. Ya, jawabannya sama ya. Oke, langsung saja. Di sini karena kita mencari jarak peta, maka jarak peta sama dengan ya skala dikali jarak sebenarnya. Skala itu ditulis 1/200 karena satuannya sama sudah kilometer, satuannya sudah kilo, maka satuannya tidak perlu ditulis, dikali 1992. Ya, 1992. 19 dibagi 2. 19 bagi 2 itu 9. 9, 6. Terus, jadi ketemunya 9,96 cm. Ya, dua orang yang menjawab jawabannya benar. Oke, ini silakan dicermati. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh lewat chat, boleh lewat WA, atau langsung ngomong ya.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita lanjut ke soal nomor 3. Soal yang saya share di grup itu bisa untuk 2 kali pertemuan. Silahkan. Jika mau dibahas, misalkan dibahas di grup, itu juga tidak apa-apa. Oke, soal yang ketiga. Sebuah konveksi mendapat suatu pesanan baju seragam dari TK Dharma Wanita yang disepakati akan selesai selama 2 bulan 12 hari. Jadi kita tuliskan dulu 2 bulan 12 hari dengan 1 bulannya 30 hari. Berarti ini berapa hari? 12 hari terus ditambah 2 bulan. 2 bulan itu 60 hari. Berarti 60 ditambah 12 adalah 72 hari. Dengan pekerja sebanyak 24 orang. Ini pekerjanya 24 orang. Terus setelah dikerjakan selama 30 hari, jadi ini kerja, pekerjaan terpaksa harus dihentikan selama 6 hari. Jadi dikerjakan 30 hari ini, pekerja yang digunakan tetap 24. Terus ketika berhenti atau liburnya 6 hari, maka pekerjanya otomatis tidak ada atau 0. Berarti sisa berapa hari? Nah, ya, yuk kira-kira di soal nomor 3 ini jawabannya yang mana? Kita harus menambah pekerja sebanyak berapa untuk biar targetnya tetap kalau di jumlah ada 72 hari pakaian tersebut harus selesai. Yuk kira-kira yang mana? 8, 6, 4, atau 2? Silakan. Intinya pada menambah pekerja. Biasanya kesalahan yang terbanyak itu hasil akhir langsung. Padahal ada yang harus digarisbawahi bahwasanya menambah pekerja. Jadi pekerja tambahan yang dihitung. Yuk, kira-kira yang mana? Ya, satu orang masuk. Ya, 2 orang. Oke. Oke, 2 orang cukup ya. Jadi, yang pertama kali kita hitung adalah sisa. Ya, sisa otomatis di sini kan ada 72 hari. Dipakai 30 hari. Berarti sisa eh, 42. 42
libur 6 hari, berarti sisa 36 hari. Nah, ini harus menggunakan pekerja berapa? Nah, ya, jadi kita lihat kalau 72 hari itu menggunakan 24 pekerja, kalau 36 hari kira-kira pekerjanya semakin banyak atau semakin sedikit. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, pekerjaannya semakin banyak atau semakin sedikit. Ini tulisannya tak kecilkan. Ya. Kalau saya biasanya ini menggunakan volume pekerjaan. Jadi lebih enak seperti ini. 72 hari kalikan dengan 24. Ini yang target awal, ya. 72 dikali 24, nah itu ada berapa? Ya, 72 dikali 24 itu 1728. Setelah itu, ini target awal. Terus kerja 30 hari, berarti di sini 30 dikali 24. 24 kali 3 itu 72, berarti ini 720, ya. Setelah itu 6 kali 0. Ini 0. Kita kurangi. Berarti di sini ada 1008. Nah, 1008 ini dengan berapa pekerja? Tuh, kepecet lagi. Ya, katakanlah ini dengan X pekerja. Berarti untuk mencari X, tinggal dibagi aja. 1008 dibagi 36. Ya, kira-kira hasilnya adalah 28 pekerja. Nah, 28 pekerja ini berarti di sini awalnya kan ada 24 orang. Berarti tambahannya adalah 28 dikurang 24 adalah 4 orang. Ya, jadi jawabannya yang C. Itu kalau kita menggunakan porsi pekerjaan atau volume pekerjaan. Kita juga bisa menggunakan perbandingan berbalik nilai. Ya, yes, untuk volume pekerjaan bisa kita perkecil tulisannya. Semoga nanti bisa terbaca. Ya. Jadi kalau ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa menggunakan perbandingan ada di sini. Tetap hampir sama dengan cara pertama, tapi langsung di bagian ini. Untuk yang pertama tadi kan ada 72 hari itu dengan 24 pekerja. Saya tulis sini ya. Terus
ada sisa 36 hari dengan X pekerja. Ya, di mana ini salahnya? 30. Oh, ini keliru. Bentar, ini ada kesalahan, bukan 72. Ini kan yang sudah dikerjakan itu 72 dikurangi 30 hari. Ya, berarti masih ada sisanya 42 yang harusnya dikerjakan oleh 24 orang. Jadi di sini harusnya 42. Nah, memang untuk soal yang ini, model-model seperti ini itu lebih enak menggunakan porsi pekerjaan atau volume pekerjaan. Karena apa? Biasanya kesalahan ada di bagian ini. Nah, menentukan sisa hari seharusnya. Jadi seharusnya itu dikerjakan selama 42 hari oleh 24 pekerja. Itu seharusnya. Tetapi kenyataan karena ada libur 6 hari, maka hanya sisa 36 hari. Nah, dari sini baru kita manfaatkan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ya. Berarti 42 per 36 sama dengan X per 24. Kita sederhanakan. Yang atas dibagi 6 adalah 7, dibagi 6 adalah 6. Ya. Terus ini juga bisa kita sederhanakan. Dibagi 6 1, dibagi 6 4. Ya, sehingga dari sini X-nya ketemu 7 kali 4, X ketemu 28. Nah, sudah sama kan? Tuh. Jadi intinya sebenarnya kita mau menggunakan volume pekerjaan maupun menggunakan langsung perbandingan berbalik nilai itu tidak ada perbedaan dalam hasil. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 4. Oke, yuk soal nomor 4. Kira-kira jawabannya berapa? Untuk soal nomor 3 tadi ada satu orang yang ngirim jawaban dan jawabannya benar. Ya, kira-kira yang mana jawabannya?
Oke, satu orang. Satu orang yang sudah menjawab. Oke, yuk kita bahas bareng. Andika adalah manajer divisi parkir di sebuah pusat perbelanjaan. Dikarenakan terdapat galat pada mesin identifikasi kendaraan, sehingga mesin tidak dapat mengidentifikasi jenis kendaraan mobil atau motor atau mobil, dan hanya dapat mengidentifikasi banyaknya kendaraan yang parkir. Diketahui pada hari ini, banyak kendaraan yang parkir sebanyak 88 kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil. Oke, sudah ketemu ya. Jadi ada kendaraan 88, motor sama mobil. Misalkan aja untuk motor katakanlah X, mobil katakannya Y. Karena ada 88, maka bisa dipastikan jumlahnya X ditambah Y ada 88. Oke. Terus, biaya parkir untuk motor dan mobil adalah 2.000 dan 5.000. Tadi untuk motornya itu X, untuk mobilnya itu Y. Maka tinggal dimasukkan aja ya. Berarti 2.000 X ditambah 5.000 Y sama dengan 281.000. Ada 2 orang yang sudah menjawab. Apakah benar jawabannya B? Yuk kita cek ya. Dari sini untuk pernyataan kedua ini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 menjadi 2X plus 5Y sama dengan 281. Jadi dua persamaan inilah yang akan kita selesaikan dengan cara substitusi, eliminasi, atau campuran. Oke. Terus, karena yang ditanyakan banyak mobil yang parkir, maka sisakan Y. Otomatis untuk menyisakan Y, X-nya yang harus sama. Ya. Oke, kita tuliskan. X plus Y sama dengan 88. 2X plus 5Y sama dengan 281. Kita gunakan eliminasi. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kalikan 1 ya. 2X plus 2Y sama dengan 176, yang bawah 2X plus 5Y sama dengan 281. 2X sama 2X kita kurangi ya, agar X-nya habis. Nanti persisa Y untuk kita carikan jumlah mobil.
Oke, dari sini bisa kita kurangi ya. 2Y dikurangi 5Y adalah minus 3Y. Nah, terus 176 dikurangi 281. Ya, 176 dikurangi 281 yaitu minus 100 berapa? 105. Min 105. Y sama dengan min 105 dibagi min 3 sama dengan 35. Ya, benar. Jadi jawabannya dua orang yang sudah masuk itu benar. Oke, silakan dicermati dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalian boleh tanya lewat chat ya, nggak usah malu. Kalau sudah, bisa kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Ini gampang ini. Yuk, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Oke, dua orang yang sudah masuk. Ya, jawabannya sama. Ya, jadi dua orang memiliki jawaban yang sama. Oke, kita bahas. Jadi, bentuk paling sederhana. Jadi paling sederhana. Berarti ini langsungan ya. 3A plus 4 ditambah 2A min B. Ini kita menggunakan sifat distributif perkalian. Tinggal dikalikan. 3 kali A adalah 3A plus 12 plus 2A min 2B. Kita kelompokkan. Yang ada A-nya kita jadikan 1. Ya, ini dengan ini adalah berapa? 5A. Terus ini min 2B plus 12. Jadi 5A min 2B plus 12. Jadi jawabannya yang B. Oke, ini gampang ya. Yuk kita lanjut soal nomor 6. Yuk kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Oke, satu orang yang sudah masuk.
Oke, ada lagi yang sudah masuk? Jawabannya berbeda tapi. Jadi yang satu A, yang satu D. Nah, kira-kira yang mana yuk? Yang satu A, yang satu D. Oke, jadi fungsi itu ada 3, ya. Ada injektif, ada surjektif, ada bijektif. Jadi ada 3 fungsi. Jadi injektif, saya tuliskan gambarnya terlalu besar ini ya. Jadi fungsinya itu ada 3. Ada injektif, jadi kalau misalkan ini untuk fungsi A ke B ini injektif jika domainnya habis. Ya, domainnya habis itu berarti kalau di pilihan ganda A, B, C, D itu yang ada kemungkinan injektif itu antara A, B, dan D itu. Jadi injektif itu domainnya habis. Yang sebelah kiri harus habis. Tetapi dia tidak boleh mendua. Jadi kemungkinannya hanya yang A. Ya, bebas mau dipasangkan dengan yang manapun, yang jelas yang sebelah kiri ini harus habis dan tidak boleh mendua. Itu injektif. Terus yang kedua ada surjektif. Ya, surjektif. Jadi kalau surjektif itu yang harus habis adalah kodomin ya atau yang sebelah kanan. Ini misalkan ini A ini B ya. Misal kalau misalkan seperti ini berarti kan ada kemungkinan yang sebelah kiri nggak habis. Jadi dia mau dipasangkan dengan apa pasangan yang manapun bebas. Yang penting sebelah kanan habis, sebelah kiri ada sisa. Nah, tapi yang ideal itu adalah yang ketiga, yaitu bijektif. Kalau bijektif, antara kiri dan kanan itu jumlah titiknya sama, dan mereka pasangannya satu-satu. Atau ini bisa kita namakan fungsi satu-satu ya, atau fungsi onto ya, bijektif. Dari penjelasan ini berarti yang paling tepat itu hanya A. Oke, ada satu orang yang jawab benar. Oke, bisa kita lanjut untuk soal ke-8. Yuk, silakan. Waktunya 1 menit.
Yuk, jawabannya yang mana? Oke, satu orang. Yang lain? Bakteri E. coli dapat membelah diri menjadi 2 sel. Pembelahan diri ini memerlukan waktu 20 menit. Seorang peneliti mencatat bahwa banyak bakteri pada pukul 07.50 sebanyak 500 bakteri Escherichia coli. Total bakteri E. coli pada 10.30. Oke, 2 orang menjawab dan jawabannya sama, ya. Jadi yang pertama harus kita lihat adalah waktu. Berapa lama dia antara pengamatan dengan total bakteri yang ada, ya. Jadi 07.50 ke 10.30. Ini silakan dikurangi ya. 10.30 dikurangi 07.50. Berarti ada waktu berapa jam? 2 jam. Ya, 2 jam 40 menit. Atau ini kalau kita jadikan menit, 2 jam itu 120. Ditulis saja. 2 jam 40 menit. Ya. 2 jam itu 120 ditambah 40 sama dengan 160 menit. Padahal pembelahan bakteri itu setiap 20 menit. Berarti banyaknya N atau waktu atau apa ini ya? Tapi biasanya N sih. 160 dibagi 20 sama dengan 8. Jadi dia membelah sebanyak 8 kali. Sebenarnya ini sesuatu yang mudah, ya, tinggal mengalihkan aja. Terus terakhir dijumlah. Total bakteri, ya kan? Jadi kita bisa mulai dari 500. Ini N saat 1, N2 berarti di sini kata-katanya membelah menjadi 2 sel. Berarti N2-nya itu 1000. N3-nya kali 2, 2000. N4-nya kali 2, 4000. N5, 8000. N6, 16.000. N7, 32.000. N8, berapa N8? 64.000. Ya, ingat, nah, di sini mula-mula. Jadi N-nya bukan dihitung di pertama. Jadi mula-mula kan 500. Nah, ini sama saja dengan kita geser. Jadi karena dia mula-mula itu dia belum membelah diri. Jadi ini kita geser. Nah, yang belum tinggal N8. N8 itu tidak lain adalah
128.000. Jadi ini masih awal, belum membelah. Belum membelah diri. Jadi jawabannya 128.000. Jadi soal ini sebenarnya adalah soal barisan geometri. Barisan geometri dengan A-nya sama dengan 500, rasionya sama dengan 2, ya. Terus N-nya berapa? Ya, N-nya adalah 9. Kenapa N-nya 9? Karena di situ ada N pertama yang belum membelah. Jadi dihitung mulai dari awal itu N1, terus ditambah pembelahannya 8 kali, sehingga 1 tambah 8 sama dengan 9. Nah, ini kalau kita masukkan barisan geometri sama saja dengan mencari U9, di mana barisan geometri R pangkat N-1. Nah, R pangkat 2 dikali 500 dikali 2 pangkat 9 min 1 atau 2 pangkat 8. Ya, 500 dikali 2 pangkat 8 ini 256. Atau 500 dikali 256 itu sama dengan 128.000. Nah, ini intinya. Jadi mau kita pakai geometri boleh, mau kita pakai logika itu juga boleh. Mau kita menggunakan pola bilangan juga boleh. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 8. Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? Nomor 8 ini harusnya nggak sampai 1 menit selesai. Yuk, kira-kira yang mana? Ada 1 orang yang sudah masuk. Oke. Oke, 1 lagi. Yuk. Oke. Seorang kurir pengantar donat menggunakan motor dengan kotak penyimpanan
yang hanya mampu menampung beban maksimal 15.000 gram. Jika berat kotak kosong adalah 500 gram dan setiap box donat beratnya 400 gram, maka pertidaksamaannya, nah ini gampang ya. Jadi 400 gram ini kan miliknya donat, berarti 400 donat kan X ya, X. Yang bisa dibawa oleh motor itu kan otomatis ada kotak kosongnya donat ya, ini ditambah 500. Maksimalnya itu 15.000 gram. Berarti di sini 15.000. Nah, ini harus maksimum, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Jadi jawabannya yang B. Kenapa harus ada sama dengan? Karena di sini ada keterangan hanya mampu maksimal 15 kilo atau 15.000 gram. Jadi dia boleh maksimal semaksimal mungkin sampai 15.000 gram. Tuh. Oke, saya kira gampang untuk yang nomor 8. Nanti bisa kita lanjut di nomor 9. Yuk. Ini menggunakan pola bilangan biasa. Tinggal cari aja selisihnya antar antar suku itu berapa. Oke, satu orang menjawab. Oke, satu orang menjawab. Dua orang menjawab jawaban yang sama. Dan waktunya tidak sampai 1 menit. Ya, oke. Kalau kita perhatikan di sini 7, 11, 15, 19. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya selisih atau beda ini 4. Ini juga 4, ini juga 4. Bisa dipastikan ini juga 4, berarti di sini adalah 23. Terus selisihnya 4, di sini 27. Ini adalah jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, jam ke-4, jam ke-5, jam ke-6. Berarti jawabannya 27. Oke. Silakan dicermati. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan soal nomor 10. Oke, soal nomor 10. Yuk, kira-kira yang mana?
Oke, satu orang. Oke, ada lagi? Dua orang yang menjawab? Ya, dua orang jawabannya sama. Ya, oke. Langsung saja. Jadi, yang pertama, konsep yang akan kita terapkan untuk menyelesaikan ini itu ada dua, yaitu jumlah sudut dalam segitiga dan jumlah sudut berpelurus. Ya, di mana untuk sudut berpelurus itu jumlahnya, misalkan ini ya, 180 derajat. Untuk segitiga juga sama. A tambah B tambah C 180 derajat. Ya. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya untuk yang pertama sudut PRQ ini. Berarti sudut ini tidak lain adalah 180 dikurangi 115 derajat atau 65 derajat. Ini sudah diketahui, yang atas sudah diketahui, sebelah yang ini, ya, yang mana ini? A plus 15 ya. Jadi segitiga ini sudah bisa diselesaikan, yaitu ada A plus 15 ditambah 65 ditambah 55 sama dengan 180. Nah, jadi jumlah sudut di dalam segitiga itu 180. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya A ditambah 15 tambah 65 adalah berapa? 80. 80 ditambah 55. 135 sama dengan 180 derajat. Ya. Berarti A sama dengan 180 dikurangi 135 adalah 45 derajat. Yang ditanyakan, tentukan nilai A. Oke, berarti langsung jawabannya 45 derajat. Oke, silakan dicermati. Bisa kita lanjut untuk soal nomor 11. Yuk, silakan. Soal nomor 11 ini memanfaatkan perbandingan segitiga atau kesebangunan segitiga.
Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, satu orang ya. Oke, satu orang sudah menjawab. Oke, dua orang menjawab A. Dua orang menjawab A. Kebetulan jawabannya juga sama. Ya, kita cek. Jadi yang pertama di sini adalah ada tinggi Hasan dan tinggi rumah. Jadi tinggi Hasan 1,5, tinggi rumah ini 4,5 ya. Dari sini kalau misalkan seperti ini saja itu tidak bisa diselesaikan. Solusinya cuma satu. Buatlah garis yang sejajar dengan tinggi Hasan. Nah, otomatis ini bisa kita selesaikan dengan kesebangunan segitiga, di mana jarak rumah dengan Hasan adalah 4, rumah dengan pohon 8. Nah, sisanya ini berapa? Otomatis yang di bawah ini kan 1,5 ya. Ini saya tulis. Jadi ini kan 1,5. Terhalang gambar rumah. Berarti yang di sebelah sini itu 3,5 ya. Kok 3,3. Sehingga gambar ini bisa kita gambar ulang seperti ini, di mana ini 4, ini 8, ini 3. Sudah, kita gunakan perbandingan ya, misalkan di sini X, sisa tinggi pohonnya itu X, ini X, berarti perbandingannya 3/X sama dengan kecil banding besar sama dengan kecil ya. Berarti 4 dibanding yang besar itu 4 plus 8 atau 12. Dari sini bisa kita coret 4 dengan 12 adalah 1/3. Sehingga X sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. X-nya ketemu 9. Ini 9, berarti ini 9. Padahal tadi ada tinggi Hasan 1,5. Ya, jadi tinggi pohon adalah 9 ditambah 1,5 sama dengan 10,5. Yuk. Jadi yang sudah menjawab masih kurang tepat ya. Tadi cuma ketemu 9 saja, tetapi masih ada lanjutannya. Oke. Ya,
Ini silakan dicermati dulu. Oke, lanjut. Nomor 12, silakan. Ini gampang ini. Jadi nomor 12 ini konsep teorema Pitagoras. Yuk, silakan. Jadi kita harus tahu arah mata anginnya. Biasanya itu utara itu atas, arahnya ke atas. Yang ke bawah itu selatan. Setelah itu yang ke sebelah kiri itu adalah barat, sebelah kanan itu timur. Ya, kira-kira berapa jawabannya? Ya, satu orang, dua orang, jawabannya sama. Oke, dua orang jawabannya sama dan sama-sama C. Yuk kita bahas. Kapal A bergerak ke utara sejauh 80 kilo. Terus berbelok ke timur, berarti ke kanan. Sejauh 60 kilo. Terus berhenti. Ini kapal A. Kapal B bergerak ke selatan. Dari sini ke selatan, berarti ke bawah 40 kilo. Terus berbelok ke timur sejauh 10 kilo. Timur. Ini B, 10 kilo. Berarti dari sini sebenarnya jarak lurus antara A dan B. Jadi ini sebenarnya cuma mencari ini aja. Ya. Jadi karena ditarik jarak lurus, maka kita bisa menggunakan konsep Pitagoras. Di mana? Nah, ini kita tarik juga. Kalau di sini 10, berarti di sini sisanya adalah 50. Terus, nah, 80 dengan 40 adalah 120. Sehingga AB menggunakan triple Pitagoras
yaitu triplenya 5, 12, 13. Atau kelipatannya. Yang ada berarti 50, 120, 130. Jadi yang sudah ada 50 sudah ada, 120 sudah ada, yang belum adalah 130 kilometer. Jadi jawabannya yang C. Oke. Yuk lanjut. Nomor 14. Volume limas. Ya, ini sebenarnya langsung kita tinggal menggunakan rumus volume limas, yaitu volume sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alasnya ini berarti kalau dari gambar kemungkinan besar luas alasnya adalah persegi panjang. Sehingga tinggal ditulis ini 15, ini 18, dan tinggi limasnya 12. Berarti 15 kali 18 kali 12. Tinggal main coret aja. Coret, coret 4. Ya, ini 1, ini 4. Terus tinggal dikalikan. 15 dikali 4 adalah 60 kali 18. Berarti berapa itu? 1080. Jadi jawabannya yang C. Oke. Ya. Soal yang terakhir. Yuk, silakan. Ini materi statistik data tunggal, ya. Untuk mencari rata-rata kita cukup jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Oke. Kira-kira yang mana? Oke, kira-kira yang mana? Ya, ini sebenarnya tinggal ngalikan aja ya. 5 kali 30.
5 kali 30, 150. 6 kali 15, 90. 4 kali 45, 180. 3 kali 35, 105. 2 kali 25, 50. Baru ini kita jumlah. Kita jumlah 5. 5 tambah 9, 14. 22, 27. 575. Jadi remean atau rata-rata adalah 575 dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya ini 5 tambah 6, 11. 11 ditambah 9 adalah 20. Berarti ini 575 dibagi 20, yaitu 575 dibagi 20. Kalau 575 dibagi 2 itu 287,5 ya. Berarti kalau dibagi 20, berarti ini 28,75. Satuannya di sini menit. Berarti di sini satuannya menit. Oke. Insya Allah ini ada jawabannya ya. Kemungkinan saya tadi lupa menempel pilihan ganda. Mungkin untuk pertemuan malam ini bisa kita akhiri, tapi sebelum itu yang mau ditanyakan silahkan. Seperti biasa, nanti jawaban akan kita share di grup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri untuk pertemuan malam ini. Oke ya. Alhamdulillah untuk pertemuan malam ini kita masih diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan juga kesempatan. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan itu membawa manfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri, kurang dan lebihnya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.